Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang peradaban dinasti Ayyubiyah. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui tentang dinasti sebelum-sebelumnya, yaitu dinasti Abbasiyah dan juga Umayyah. Di sini kita akan membahas tentang proses ataupun dinasti Ayyubiyah pada masa kejayaannya, dan pula kita akan nanti sampai kepada kemundurannya atau masa runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Sekarang kita mengenal dinasti Ayyubiyah terlebih dahulu. Apakah di sini teman-teman ada yang mengetahui tentang dinasti Ayyubiyah? Kalau bisa acungkan jari, saya tunggu. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan saja. Yang pertama, kita mengetahui proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah, sini saya membaca dari beberapa teks buku SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya mengangkat tema tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, bagian Yaman, Irak, Mekah, dan Diyarbakir atau wilayah Tenggara Turki. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Jadi di sini dinasti Ayyubiyah itu bermadhab Sunni atau lebih ke madhab Syafi'i. Nanti ada dibahas di belakang. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politik ketika masih muda. Ayahnya sendiri yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Balaba. Kalau sekarang itu kalau dulu sebelah utara Suriah, pada tahun 1169 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai wazir gubernur oleh penguasa Fatimiyah dalam usia 32 tahun. Perlu diketahui sebelum adanya dinasti Ayyubiyah ini, teman-teman sekalian, dulu sebelum diangkatnya atau adanya dinasti Ayyubiyah, ada namanya dinasti Fatimiyah, yaitu dinasti yang bermadhabkan Syiah. Akan tetapi tidak berumur lama, mungkin hanya beberapa tahun ataupun beberapa puluh tahun. Kalau Ayyubiyah di sini sampai kepada tahun 75 kurang lebih, 75 tahun berkuasa. Setelah Al-Adid, Khalifah dinasti Fatimiyah yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Ayyubi menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh. Nah, di sini kita perlu ketahui Salahuddin pada tahun 1169 sampai 1171 itu sudah menjabat sebagai gubernur di kota Suriah. Nah, ketika dia menjabat sebagai gubernur ataupun menjabat sebagai pemerintahan, dia menjalankan kekuasaan keagamaan maupun politiknya secara penuh. Setelah penguasa ataupun setelah Al-Adid, khalifah dari Fatimiyah yang terakhir itu wafat pada tahun 1171. Nah, berarti ketahui lagi teman-teman semuanya, setelah Salahuddin menguasai dinasti Fatimiyah, yang terus kebiasaan mendoakan Khalifah Fatimah dalam waktu khutbah Jumat. Dulu pada masa Fatimiyah, pada khutbah Jumat itu diselenggarakan berdoa bersama setelah khutbah Jumat, yaitu mendoakan khalifah-khalifah dari dinasti Fatimiyah yang telah meninggal dunia. Sejak dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir bulan Mei tahun 1175 Masehi, Al-Mustadi memberikan beberapa daerah seperti Yaman, Palestina, Suriah Tengah, dan Maghribi. Salahuddin berhasil menaklukkan Mesopotamia atau wilayah Irak dan Iran pada masa sekarang. Itu
dari proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Setelah mengetahui proses berdirinya dari proses dinasti Ayyubiyah, perlu diketahui mesti ada beberapa para penguasa dinasti Ayyubiyah yang mendirikan dinasti Ayyubiyah tersebut. Yang pertama, atau yang mendirikan penguasa atau yang mendirikan dinasti Ayyubiyah dulu. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu orang yang pertama kali mendirikan dinasti Ayyubiyah dan orang yang pertama kali bermadhab Sunni. Yang dulu kan Syiah, yaitu katanya sekarang itu Sunni, kembali ke Sunni lagi. Yang kedua Malik Al-Aziz Imaduddin, tidak saya sebutkan semuanya, paling teman-teman semua bisa membaca sendiri di buku paket. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenal lebih dekat biografi siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan tentang biografi Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Di sini saya sekedar mengajarkan materi, nanti bisa dilihat-lihat sendiri di bukunya masing-masing. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi, dialah nama lengkapnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Tepat ketika ayahnya menjadi pemimpin benteng Seljuk Tikrit. Pada masa kecil, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah. Tidak dipungkiri dari sejak kecil pun seorang Salahuddin Al-Ayyubi atau pendiri dari dinasti Ayyubiyah itu dididik secara matang sejak kecil. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita Salahuddin adalah menjadi orang yang ahli agama Islam atau disebut ulama. Itu cita-cita pada masa kecil Salahuddin. Pada masa ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, fikih dan hadis. Karakter kuat Salahuddin sudah terlihat semenjak masa kecilnya, memiliki sifat yang rendah hati, santun dan penuh belas kasih. Seperti pada anak kecil umumnya ya. Kita kan tahu kalau anak kecil itu tidak punya rasa marah atau rasa benci, ya paling pada itulah senang bermain-main dan kemana yang kecil. Tapi di sini Salahuddin itu beda, yaitu memiliki sikap yang rendah hati, santun kepada siapapun, maupun kepada orang tuanya, maupun kepada keluarganya, ataupun orang lain, ataupun tetangganya, dan penuh belas kasih kepada siapapun. Itulah keteladanan yang bisa kita raih dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia hidup di lingkungan keluarga agamis, tetapi juga kesatria. Kenapa di sini disebutkan kesatria? Karena selain mempelajari ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi perang, dan dunia politik. Itu dia belajar pada masa kecilnya dan dididik oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang tegas sejak kecil. Ya, lanjut, kita sudah mengetahui beberapa ataupun biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Pada umur 26 tahun, Salahuddin sudah bergabung dengan pasukan pamannya, atau yang disebut pamannya siapa? Teman-teman semuanya ada yang tahu? Ya, yaitu Asaduddin Sirku. Ketika itu gubernur Suriah adalah Nuruddin Zaki. Nuruddin Zaki ini termasuk panglima perang pada masa itu, sebelum Asaduddin ataupun pamannya itu diangkat sebagai masih menjabat sebagai pasukan. Pada tahun 1969, Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang meninggal dunia. Salahuddin semakin menunjukkan kewilayahannya sebagai pemimpin. Ia mampu mengarahkan
atau mengorganisasi pasukannya serta memperkuat pertahanan di Mesir, terutama untuk menghadapi serbuan bala tentara salib. Serangan pasukan salib Mesir berkali-kali mampu dipatahkan. Dulu pernah ada peristiwa yang sangat mencengangkan, yaitu umat Islam dan juga umat Kristen, yaitu adanya perang salib. Itu terjadi berkali-kali, ataupun sudah berkali-kali tapi mampu dipatahkan oleh Saudara Nabi. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, mungkin materi untuk kegemilangan terhadap Nabi Ayubiah dan seterusnya kita mampu atau kita ajarkan pada minggu depan yang akan datang. Mungkin saya memberikan pertanyaan sedikit untuk teman-teman semuanya. Analisislah, yang pertama, analisislah kemajuan pendidikan dan kebudayaan pada masa itu. Tugas untuk teman-teman semua yang bisa dipresentasikan minggu depan ataupun bisa dijelaskan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.